Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Fallahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, as-saimun as-saimat rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali pada kesempatan kali ini, dan kita tentunya mensyukuri karunia nikmat Allah di bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan bulan Ramadan ini terisi dengan berbagai macam kegiatan yang baik yang bernuansa kegiatan kita yang berhubungan dengan Allah, ataupun yang bernuansa kebaikan sosial dengan sesama manusia, dan juga tentunya dengan alam yang ada di sekitar kita. Salah satu yang menjadikan bulan Ramadan memiliki nilai istimewa adalah adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang merupakan malam turunnya Al-Quran, yang pernah kita bahas pada kesempatan sebelum ini, menjadi sangat spesial. Nah, yang sekarang perlu kita bahas adalah bagaimana supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana supaya kita bisa fokus untuk terus berinteraksi dengan Lailatul Qadar. Karena pada hakikatnya Lailatul Qadar itu merupakan malam yang sangat spesial, malam yang sangat istimewa, malam yang sangat luar biasa. Dengan apa kita mengisinya, bagaimana cara kita mendapatkannya. Nah, karena itu ini merupakan bahasan penting yang tidak kalah dari bahasan yang lainnya. Lailatul Qadar yang merupakan spesifikasi bulan Ramadan ini oleh para sahabat itu, beliau memiliki concern untuk mengejarnya. Dalam artian para sahabat itu sangat-sangat luar biasa mencarinya. Dia terjadinya kapan, ciri-cirinya seperti apa. Mereka memiliki keinginan untuk betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar yang sangat istimewa tersebut. Nah, yang menariknya adalah kalau para sahabat, orang-orang hebat yang ada di sekitar Rasulullah SAW itu konsentrasi untuk mencarinya, maka berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah, ya, putri Abu Bakar As-Siddiq. Jika para sahabat bertanya kapan terjadinya, ciri-cirinya seperti apa, maka Aisyah radhiyallahu anha punya pertanyaan yang unik. Apa pertanyaannya? Pertanyaan Aisyah itu, beliau meminta dipandu oleh Rasulullah SAW, kira-kira supaya berjumpa dengan Lailatul Qadar apa yang harus dilakukan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, yaitu sebuah doa. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah doa Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang umumnya diartikan seperti ini, wahai Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Zat yang Maha Pengampun, yang menyukai pengampunan, keampunan, maka ampunilah aku. Itu biasanya yang secara umum diartikan oleh sebagian besar kita. Padahal sesungguhnya kalau kita bisa menarik untuk lebih jauh, kata-kata al-afu itu sendiri artinya banyak. Yang menjadi dominan al-afu itu artinya adalah memaafkan, memaklumi, atau menganggap sesuatu itu bisa difahami sehingga tidak diambil atau dihukum. Maka al-afu itu juga berarti az-ziyadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Kata-kata ketika engkau ditanyakan apa yang seharusnya diinfakkan, di situ disebutkan kulil af. Ya, katakanlah al-af. Al-afu di situ adalah yang merupakan tambahan dari yang sudah pokok. Ya, dari kamu punya kewajiban nafkah, dari yang ada sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka itulah yang harus dinafkahkan. Bukan berarti menyisakan, tetapi al-afu itu artinya adalah tambahan. Al-afu itu artinya adalah kelebihan. Jadi spiritnya adalah ketika kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, Zat yang maha memberi kelebihan, lebihkan tenagaku. Ya, lebihkan tenagaku itu maksudnya aku memiliki kelebihan tenaga sehingga bisa beribadah lebih. Kalau biasanya hanya sholat wajib saja, ini ingin kita menunaikan sholat malam lebih banyak lagi secara kuantitas, lebih berkualitas lagi, dan itu dibutuhkan banyak tambahan tenaga. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat makna al-afu sebagai tambahan itu, kita juga perlu tambahan kelapangan hati. Karena dengan tambahan kelapangan hati itu kita mudah memaafkan orang. Dengan tambahan kelapangan hati kita mudah berhusnudzon. Dengan tambahan kelapangan hati itu kita tidak mudah tersinggung. Dengan kelapangan hati kita mudah untuk bersedekah perasaan seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi dengan tambahan-tambahan kelapangan hati itu kita menjadi manusia yang easy going, manusia yang mudah untuk berbahagia tanpa mendapatkan halangan yang lain. Ada jenis tambahan lagi atau kelebihan lagi adalah kelebihan harta. Kita minta disebut di dalam doa itu, ya Allah, Zat yang memberikan kelebihan harta, berikanlah aku kelebihan dari hari-hari lainnya di luar bulan Ramadan. Karena di antara kelebihan yang kita butuhkan di bulan Ramadan ini adalah kelebihan harta. Seolah-olah kita minta kepada Allah, Zat yang memiliki kelebihan, berikanlah aku kelebihan harta. Dengan itu supaya aku bisa bersedekah, memberi lebih banyak, sharing lebih banyak. Karena kebutuhan kita cukup banyak di bulan Ramadan. Baik kebutuhan secara pribadi dan keluarga, dan tentu kebutuhan kita untuk sharing dan berbagi. Seperti apa kelebihan-kelebihan tersebut? Insya Allah sahabat TVmu, para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita sambung setelah jeda singkat berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TVmu yang berbahagia, tadi kita sudah mendalami bersama makna doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahwa kata al-afu itu sendiri tidak hanya bermakna permaafan, pertaubatan, pemberian ampunan, tetapi bermakna kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihannya tadi sudah kita bahas, ada meminta diberikan kelebihan harta, kita meminta kepada Allah kelebihan tenaga dan energi, lalu kita juga meminta kepada Allah kelebihan hati atau kelapangan dada. Dan dengan kelebihan harta yang terakhir tadi kita bicarakan, kita mampu berbuat banyak. Memang harta atau uang bukan segala-galanya. Dengan adanya harta di tangan orang saleh, ni'mal malus saleh fi rajulin saleh. Sebaik-baik harta adalah ketika harta itu ada di tangan orang saleh. Di tangan orang saleh, harta itu bisa didistribusikan untuk kemanfaatan, kemaslahatan yang lebih banyak. Sebaliknya, harta itu akan rusak ketika berada di tangan orang yang rusak. Dia bisa merusak, dia bisa melakukan keburukan, menebar kemungkaran dengan kekuatan hartanya. Tetapi ketika harta itu dimiliki oleh orang yang baik, maka tentu kemanfaatannya akan lebih luar biasa. Kekuatan ekonomi yang juga merupakan salah satu dari kelebihan harta itu menjadi perhatian yang penting di dalam agama kita. Ayat yang paling banyak, paling panjang berbicara tentang ekonomi, yaitu hutang piutang, itu adalah ayat yang paling banyak. Kalau paling panjang ya, kalau di dalam mushaf itu satu halaman penuh itu berbicara tentang hutang piutang dan ekonomi. Kalau kita perhatikan juga di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Coba kita lihat, kalau datang panggilan Allah di hari Jumat itu ada kata-kata tinggalkan jual beli, transaksi jual beli. Artinya justru di hari Jumat itu kita disuruh bertransaksi. Di hari Jumat itu bukan kita disuruh santai, kita tidak beraktivitas, tapi kita disuruh beraktivitas yang nuansanya adalah nuansa ekonomi. Karena pemberdayaan ekonomi dan kekuatan ekonomi menjadi sangat penting. Ketika kita berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, berikan aku kelebihan harta yang baik. Dengan kelebihan yang baik itu, aku bisa berbuat banyak. Bermanfaat bukan hanya sekedar menutup kebutuhan orang-orang fakir, kebutuhan orang-orang miskin, orang-orang yang perlu dibantu,
yang tadi kita pernah membahas pada segmen lainnya, pada seri yang lainnya, berbuat ihsan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada tetangga, dan seterusnya. Tapi juga kita perlu proyek-proyek pemberdayaan, seperti kita pemberdayaan pendidikan, training, atau bahkan juga media yang juga tidak kalah pentingnya, memerlukan biaya yang sangat banyak. Maka tentu dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ketika kita ingin menggapai bulan Ramadan ini dengan meraih Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu diraih dengan berbagai macam kelebihan. Di antara kelebihan harta tadi yang kita sebutkan adalah mampunya kita menjadi pribadi yang selalu kontributif, melihat segala sesuatu bagaimana kita memberi. Kalau seorang pemuda akan menikah, memang tidak salah dia berdoa supaya diberikan istri yang salehah, atau kalau perempuan adalah suami yang saleh. Tetapi akan lebih baik kalau dia berdoa, ya Allah siapkan aku menjadi calon istri yang salehah, menjadi calon suami yang saleh. Itu kan pendekatannya adalah kontributif, pendekatan dari diri kita memberi kepada orang lain, diri kita melayani orang lain. Dan itulah spirit Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar sendiri, ketika digambarkan Allah, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, bukan 1000 malam. Berarti kan kita sudah pernah membahas kelebihan kebaikannya itu adalah 1000 komunitas, dan itu nilainya adalah kemampuan menerjemahkan kebaikan yang Allah berikan melalui Al-Quran tadi itu menjadi nilai 1000 komunitas. Dan 1000 komunitas itu maknanya adalah dia bermanfaat buat ada yang orang di sekitarnya. Dan kita lihat di akhir surat Al-Qadar itu Allah menyampaikan salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallah. Jadi Lailatul Qadar itu adalah membuat kita damai, ya, membuat kita puas, membuat kita nyaman. Nah, kepuasan dan kenyamanan di dalam berbuat baik itu penting. Jangan sampai justru kita mendapatkan kepuasan ketika melanggar. Itu secara psikologi sakit, tidak sehat. Jadi kalau misalnya hari ini aduh saya kok kurang nyaman ya, ada sesuatu yang kurang, oh ternyata saya belum sedekah. Hari ini saya kurang nyaman dan merasa kurang damai karena hari ini saya belum memberi buka, belum memberi sesuatu kepada orang lain, berkontribusi. Jadi itu ada kepuasan, dan kepuasan itu akan kita raih. Ada kalanya kita memberi sesuatu kepada orang lain, kemudian kita plong. Pernah nggak para pemirsa ngasih orang, mungkin nggak seberapa, tapi rasanya kayak plong gitu. Itulah yang disebut dengan salamun. Itu disebut dengan Lailatul Qadar. Kebaikan Lailatul Qadar adalah kebaikan yang kita merasa nyaman ketika memberi. Bukan sebaliknya, ada orang yang juga kepuasannya menindas. Misalnya ada orang mengatakan gini, aduh kepala saya pusing nih, kenapa? Belum ngomongin orang. Dia baru puas kalau ngomongin orang, berarti ini sakit orangnya. Dia belum puas kalau belum mencaci orang, belum melampiaskan kemarahannya. Ini orang tidak benar. Lailatul Qadar itu dianugerahkan dan diturunkan kepada orang-orang yang memiliki kedamaian, kepada orang-orang yang punya kontribusi, kepada orang-orang yang dia bisa menyalurkan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Nah, kelebihan-kelebihan itu perlu kita manage, perlu kita kita berdayakan supaya betul-betul Lailatul Qadar itu kebaikannya bukan sekedar nominal angka dan pahala dari Allah, tetapi juga kemanfaatan yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar kita. Lalu bagaimana kelanjutan trik dan tips supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar dan seberapa besar pengaruhnya kepada kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan dan bulan-bulan setelahnya? Sahabat TVmu dan pemirsa Cahaya Ilahi, kita break sejenak setelah yang berikut. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TVmu yang berbahagia, memang unik ya, Lailatul Qadar itu banyak dibicarakan orang, sesuatu yang sifatnya abstrak, tetapi kita disuruh mencari. Jadi kan kalau bagi orang yang hanya sekedar mohon maaf mengejar pahala, penting sih, tetapi sebenarnya bukan di pahalanya. Karena kan sebagaimana kita mendapatkan pahala puasa yang juga kita tidak ketahui kualitasnya,
Maka Lailatul Qadar juga demikian, karena dia limitless. Lebih baik dari 1000 itu 1001, 1002, 10.000, 1 juta, itu juga lebih baik dari 1000. Dan orang kadang menghitungnya itu begini, mohon maaf nih. Lailatul Qadar itu 1000 bulan ya. 1000 bulan itu kalau dinominalkan 84 tahun. Artinya kalau saya dapat Lailatul Qadar itu udah selesai gitu ibaratnya. Nah, cara berpikir yang kurang tepat sama dengan yang sholat di Masjidil Haram itu sama dengan kebaikan sholat di luar Masjidil Haram 100.000 kali misalnya. Artinya kalau dia setahun sekali umroh, ya, habis itu dia berpikir kalau gitu setelah ini saya nggak perlu sholat lagi. Itu pola berpikir yang salah. Maka mendapatkan Lailatul Qadar itu kita tidak akan pernah jumawa. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang mendapatkan kedamaian. Nggak ada ceritanya, saya tadi malam habis dapat Lailatul Qadar ya, habis ini mah aman istilahnya. Saldo saya akan berada lebih aman, kalau berbuat maksiat di total itu masih aman. Oh tidak ada, bukan begitu hitung-hitungannya. Lailatul Qadar itu lebih kepada dimensi kualitatif, bahwa saya menjadi orang yang lebih baik dari 1000 komunitas, itulah Lailatul Qadar. Dan lebih baiknya itu bukan lebih baik mengalahkan 1000 komunitas, bukan. Tetapi lebih baiknya adalah karena saya berkontribusi untuk 1000 komunitas. Dan kontribusinya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr, itu saya mendapatkan kedamaian spiritual atau kemakmuran spiritual, karena perintah memakmurkan masjid sesungguhnya adalah memakmurkan orang-orang yang ada di dalam masjid. Kemakmuran yang pertama harus diraih selain kemakmuran materi adalah kemakmuran spiritual. Contoh, pernah nggak sahabat TVmu para pemirsa sholat tiba-tiba nangis gitu ya? Tiba-tiba kita dengerin itu kayaknya gimana gitu ya. Kita masuk lorong-lorong spiritual yang dahsyat sekali. Dan kemudian itu diawali dari suara isak tangis orang-orang yang ada di sebelah kita. Nyambung itu. Itu dimensi dan gelombang spiritual yang sangat dahsyat. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Itulah disebut dengan kualitas salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau saya keluar dari rumah dan saya mendapatkan Lailatul Qadar, itu artinya saya bermanfaat bagi masyarakat 1000 komunitas. Artinya bahwa kemudian saya menerjemahkan Al-Quran dalam hidup kita. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bahwa Allah akan memberi kita 1000, 2000, 3000, itu urusan Allah. Karena kita tidak bisa menghitung-hitung sesuatu yang kita tidak tahu pastinya. Karena keuntungan dan transaksi kita dengan Allah itu kita simpan jangka panjangnya. Kan kita pernah bahas adanya future proofing. Kita punya ketahanan masa depan. Kayak misalnya saya daftar bekerja di suatu tempat, kemudian Anda akan dapat gaji setiap tanggal 25. Sekarang tanggal 1, saya nggak boleh minta, saya boleh nggak minta gaji saya di cashbon nanti. Itu tentu dalam tanda kutip secara etika kurang. Dan saya akan yakin akan diberikan reward di tanggal 25, itulah makna ketahanan. Saya akan bekerja dengan etos profesionalisme, sampai tanggal 25 saya menerima reward. Tapi itu jangka pendek. Sementara Lailatul Qadar itu tidak dinilai dengan reward materi, dengan angka-angka. Lailatul Qadar itu dinilai dengan kualitas diri kita. Maka tipsnya adalah dengan menerjemahkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita perbanyak doa, zikir dengan itu, lalu kita terjemahkan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat sebanyak-banyaknya 1000 komunitas, dan itu akan menyebabkan kita meraih Lailatul Qadar. Apakah nanti yang dinilai Allah adalah sholat kita, sedekah kita, baca Quran kita, sholat malam kita, berbuat ihsan kita kepada orang tua dan lain sebagainya, itu urusan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu belum tentu memasukkan kita, udah dipastikan ya, bukan hanya belum tentu, memasukkan surga itu bukan karena amal kita. Barangkali Allah terkesan hanya karena senyum kita. Barangkali Allah terkesan karena totalitas kita ketika kita sujud, atau ketika kita punya rasa empati kepada orang-orang yang perlu dibantu, atau kita luar biasa di dalam menghormati guru dan orang tua, atau kita punya kebaikan lainnya, menunjukkan orang yang tersesat, menyelamatkan orang dari hal-hal yang berbahaya di jalan. Barangkali itu yang menjadikan diri kita adalah profil yang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TVmu yang berbahagia, apa dampak Lailatul Qadar? Tadi kita sudah tipsnya ya. Kalau tips yang normal ya tentu kita harus perbanyak sholat malam, puasa tentu kualitasnya ditingkatkan, membaca Al-Quran dan kebaikan lainnya kita lebih tingkatkan lagi di 10 hari terakhir. Maka sekarang kita membahas dampaknya apa.
Lailatul Qadar akan berdampak kepada datangnya salam. Sebagaimana kita mengakhiri sholat kita dengan Assalamualaikum, itu kita menjadi duta kedamaian. Maka dampak Lailatul Qadar adalah membuat seseorang menjadi aman dan nyaman. Kalau di dalam bahasa sholat itu ada wal muqiminas sholat. Dia menjadi mukim di dalam sholat. Tidak terburu-buru dan menambahkan ketenangan di dalam sholat. Ketika dia bersedekah, dia tidak merasa jumawa bahwa saya superior. Tidak. Dia justru berbahagia karena dijadikan saluran rizki Allah. Ketika dia tersenyum, maka dia bahagia karena bisa lepas. Atau bahkan ketika dia mendapat kritikan atau dicaci orang atau dibenci orang dengan kata-kata yang kurang tepat, dia tidak marah karena dia stok kesabarannya sudah lebih. Karena dia punya kelapangan yang lebih. Karena tadi doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi orang ini akan berdampak bukan hanya saleh secara ideologis dan teologis, tapi dia soleh secara humanis. Soleh secara humanis, hubungan baik dengan manusia itu bukan berarti dia tidak punya musuh, tapi dia tidak mengambil apa sikap dan respon manusia di sekitarnya itu berpengaruh pada sikap hidupnya. Dan dia punya kesalehan ekologis, dia bukan hanya ramah dengan lingkungan, tapi dia juga menyelamatkan lingkungan dari kerusakan, tidak mendiamkan kerusakan, melawan pengerusakan, dan dirinya senantiasa akan memakmurkan bumi Allah. Para pemirsa, tiba saatnya kita berpisah, tetapi sebelum pulang ada takeaway lesson singkat. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah momen yang sangat luar biasa. Turunnya Al-Quran hanya sekali, tapi momen ini Allah jadikan setiap tahun. Sebagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu-lalu, tentu tipsnya sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Ibunda Aisyah, perbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua, terjemahkan doa ini karena ini kita meminta kelebihan harta, kelebihan tenaga, kelebihan kelapangan jiwa, kelebihan itu kita harapkan ada momen untuk di-sharing. Karena power sharingnya ini adalah sharing, kita diajarkan Allah how to share and share more, how to give and give more, memberi lagi. Dan yang ketiga, dampak Lailatul Qadar itu adalah hadirnya kedamaian. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dengan Lailatul Qadar itu seseorang berkualitas karena dia menghadirkan kedamaian untuk dirinya, keluarganya, lingkungan di sekitarnya, menciptakan kesalehan yang integral, saleh secara ideologis, humanis, dan ekologis. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf dan salah serta keterbatasan. Berjumpa di serial yang lainnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.